Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat sore dan shalom. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena tangannya yang kuat dan lengannya yang kekar terus menuntun perjalanan hidup kita dan keluarga kita sampai di hari ini dengan baik. Dan karena itu pun kita bersukacita. Sukacita itu semakin bertambah tatkala dalam keluarga kita hidup saling menopang dan mengasihi satu dengan yang lain. Namun faktanya dalam banyak keluarga hal itu kadang tidak terjadi. Ada yang suka berkonflik, menimbulkan sakit hati dan dendam, yang kadang tidak mau saling memaafkan dan mengampuni. Tentu hubungan keluarga yang seperti itu tidak nyaman untuk dijalani. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub, khususnya hubungan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan itu adalah karena Yakub memperlakukan Yusuf sangat istimewa dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain, sehingga timbullah iri hati terhadap Yusuf. Iri hati itulah yang membuat mereka ingin membunuh Yusuf. Namun untunglah rencana itu berubah, sehingga mereka akhirnya menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kisah yang kita baca hari ini, hubungan keluarga itu dipulihkan lagi. Mereka kembali hidup bersama sebagai satu keluarga. Bahwa ketika Yusuf membawa saudara-saudaranya ke istana, Benyamin harus ditahan akibat dalam karung gandumnya terdapat piala Yusuf, sesuatu yang telah direncanakan Yusuf untuk menguji saudara-saudaranya. Dan Yehuda berusaha membela dan menggantikan hukuman Benyamin, sehingga pada saat hal itu diceritakan, Yusuf tidak dapat menahan hatinya untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah saudara mereka. Mengapa Yusuf memperkenalkan diri sebagai saudara mereka? Bukankah itu adalah kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam atas segala kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadap dirinya? Alasan Yusuf adalah karena untuk memberi rasa aman dan ketenangan kepada saudara-saudaranya yang saat itu sangat tegang dan ketakutan karena dituduh mencuri dan takut kehilangan Benyamin, adik mereka. Selain itu, rasa rindu setelah berpisah sekian lama dengan saudara-saudaranya tidak dapat dibendung lagi oleh Yusuf, dan karena ingin lebih dekat dengan mereka, ia memeluk dan mencium mereka, menangis bersama mereka, menghibur mereka dan bersukacita bersama mereka. Sikap Yusuf ini sesungguhnya mau memperlihatkan arti saudara bagi saudara-saudara Yusuf, bahwa baik susah dan senang dipikul dan dinikmati bersama, baik atau buruk, saudara tetaplah saudara. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui kisah ini kita diingatkan bahwa di tengah-tengah hidup persaudaraan dalam keluarga, kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain. Sekalipun memang dalam hidup bersama saudara itu bisa saja terjadi gesekan dan salah paham. Disitulah kita belajar untuk saling menerima dan memaafkan. Kita menjadi persekutuan keluarga yang saling menghidupkan. Banyak kehidupan keluarga yang hubungan persaudaraannya sangat buruk, penuh konflik, persaingan, bahkan dalam beberapa kasus bisa saling membunuh. Misalnya karena berebut warisan, iri hati karena keberhasilan dan kesuksesan saudaranya dan sebagainya. Memang perlu diakui bahwa peran orang tua cukup besar dalam membentuk karakter anak menjadi baik atau buruk dalam membangun hubungan persaudaraan dalam keluarga. Pada sisi yang lain, sebagai orang tua yang bijaksana, semua anak-anak harus diperlakukan secara adil. Kasih sayang dan kepedulian harus dibagi merata. Jangan ada yang diperlakukan istimewa. Seperti kasus hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya, tidak terlepas dari sikap dan perlakuan Yakub sebagai ayah yang kurang bijak terhadap anak-anaknya. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sini kita juga belajar
bahwa semua peristiwa yang pernah dialami semuanya harus dilihat dengan kacamata iman, bahwa Allah merancang semua peristiwa itu untuk kebaikan. Demikian Tuhan memakai segala peristiwa dan kejadian untuk membentuk kita anak-anaknya menjadi seperti yang Tuhan inginkan untuk kebaikan kita. Dalam hubungan dengan sesama, di keluarga atau dalam hubungan di gereja, pelayanan dan pekerjaan, ada saja kita jumpai orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap kita, bahkan berlaku jahat dan menyakitkan kita. Memang cara manusia sulit rasanya untuk dapat memaafkan dan mengampuni mereka. Bagaimana tidak, mereka telah merugikan kita, menyengsarakan kita, menghancurkan hidup kita dan masa depan kita. Ingin rasanya kita membalas semua kejahatan mereka. Namun melalui firman hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan. Sebagai perempuan gereja, kita dimampukan untuk melihat semua persoalan dalam hidup ini dari cara pandang Tuhan, sehingga kita melihat bahwa di balik semua peristiwa dan persoalan yang kita alami, ada rencana Tuhan yang indah untuk kebaikan kita, bahkan menjadikan kita berkat bagi keluarga dan sesama. Dengan perspektif seperti itu, kita akan dimampukan untuk mengampuni dan tidak menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Kalau kita berada pada pihak yang telah berlaku tidak adil, curang, dan jahat terhadap saudara kita atau sesama kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat dan mohon pengampunan Tuhan, membarui diri dengan cara memperbaiki kembali hubungan kekeluargaan yang kurang harmonis itu menjadi hubungan yang saling menghidupkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.